Halo guys, nama gue Davo Rufi. Kali ini gue kembali lagi nih ke YouTube karena biasanya gue tuh kalau ngupload beberapa bulan sekali. Karena emang pada dasarnya gue tuh fokusnya ke TikTok dan Instagram. Cuman kalau misalkan emang banyak banget yang request konten YouTube, ya biasanya gue bikinin juga. Nah, kali ini gue bakal ngebahas agak beda nih karena gue biasanya kan ngebahas fotografi, videografi. Cuman gue kali ini bakal ngebahas lebih ke finance aja gitu. Cara gue ngatur duit, cara gue dapetin duit dan gitu-gitulah pokoknya. Jadi emang agak berbeda dengan konten-konten gue biasanya gitu. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, mending kita masuk dulu ke intronya. Let's go. Nah, mungkin gue bakal ceritain sedikit background gue ya. Oke, jadi gue ini sebenarnya mahasiswa berusia 18 tahun, jadi masih jatuhnya masih baru lah, karena masih semester 2. Nah, sebenarnya basic gue tuh ada di videografi dan content creation, jadi mayoritas source of income gue tuh berasal dari situ. Nah, sebenarnya itu semua dimulai dari gue zaman SMA ya. Jadi waktu gue zaman SMA itu gue udah ngedalamin banget tuh videografi kan. Dari kameranya lah, cara take video yang bagus, dan itu semua lah. Pokoknya gue tuh bener-bener senang banget pelajarinnya pas waktu SMA itu. Nah, sebenarnya di titik itu tuh gue cuma mikir kayak, ini paling cuma jadi hobi doang, kayak cuma sementara doang, hahaha. Karena pada dasarnya waktu dulu tuh pemikiran gue paling ya kayak waktu gede-gede gue paling bakal kerja kayak 9 to 5 gitu kan. Tapi semua itu agak berbeda dikit nih, dimulai dari waktu gue kelas 1 SMA. Jadi waktu gue kelas 1 SMA tuh pada dasarnya gue udah ngedalamin videografi sekitar 2 tahun lah, karena gue udah dari SMP sebenarnya. Cuman di SMA itu gue udah mulai ngegarap lebih profesional gitu. Jadi waktu kelas 1 SMA gue tuh pernah diajak ngejob buat video prewedding gitu. Kayak gue diajakin tim dan gue ibaratnya di outsource gitu buat ngejalanin videografi di kerjaannya dia. Karena mereka tuh pada dasarnya sebenarnya tim fotografi, cuman karena gue basic video, jadi gue bisa lebih nge-expand bisnis mereka yang awalnya dari foto jadi ke video juga gitu. Nah, di situ tuh merupakan titik dimana gue dapetin duit untuk videografi pertama kalinya gitu. Kayak bener-bener pertama kalinya dan rasanya seneng banget. Cuman dari situ gue belum ngerti banget tuh cara manage duit. Karena gue dapet fee segitu, gue langsung beliin alat kamera yang harganya segitu juga. Jadi ketika gue dapet di kerjaan, langsung habis belas-belas gitu buat beli alat kamera. Yang mana tabungan gue jadi tetap 0-0 aja kurang lebih gitu. Dan kalau misalkan gue jujur juga, waktu gue zaman-zaman SMA, SMP itu gue bener-bener tabungan gue tuh 0 gitu. Gue nggak punya simpenan sama sekali dan gue nggak aware sama sekali lah tentang gimana caranya nyimpen duit, terus juga buat masa depan ini itulah, karena gue nggak mikirin banget. Nah, sebenarnya dari situ tuh ya kerjaan gue nggak banyak-banyak amat lah, kayak proyekan tuh datang sekali 2 kali doang, dan sayangnya udah kayak kerjaan jarang, sekalinya dapet duit langsung dibeliin spend buat alat-alat kamera. Nah, itu kan pas kelas 1 SMA ya. Pas kelas 2 SMA itu gue agak beda nih, karena gue mulai ngulik ke YouTube ya. Waktu itu gue pernah bikin tutorial hyperlapse gitu, terus juga tutorial editing, time remapping pakai Adobe Premiere. Kebetulan juga itu benar-benar cuan banget dari YouTube, karena waktu itu tuh zaman-zamannya menurut gue lumayan gampang buat naik di YouTube gitu. Karena ketika kita bikin konten yang berkualitas dan watch time yang gede juga, biasanya viewernya juga bakal tinggi dan AdSense-nya juga lumayan cuan. Di titik itulah gue mulai mendapatkan cuan yang lumayan banyak, kayak anak SMA kaget banget lah dapat duit berjuta-juta dari AdSense gitu kan. Sayangnya gue waktu itu ngefokusin di kelas 3 SMA buat ngejar yang namanya SNMPTN atau jalur undangan untuk masuk ke PTN. Kayak yang lagi rame akhir-akhir ini. Akhirnya gue fokusin banget belajar di kelas 3 SMA, kayak belajar SBMPTN juga, belajar mandiri, ini itulah pokoknya semuanya dipersiapin sampai gue ngelupain kehidupan konten gue. Bahkan kayak gue tuh udah lama banget gak melakuin yang namanya videografi gitu. Oke lah, pada akhirnya gue berhasil masuk SNMPTN jalur undangan. Cuman di titik yang sama ketika gue keterima SNMPTN, tahu-tahu pandemi dong. Jadi pas pandemi itu bener-bener tuh kayak gue udah keterima SNMPTN, gabut, gak tahu ngapa-ngapain. Skill video gue juga jadi kayak dipertanyakan banget. Padahal waktu SMA tuh karya gue tuh banyak banget. Cuman nih ada hal yang gak gue sangka-sangka, yaitu di bulan Juli pas lagi pandemi. Jadi bulan Juni gue mulai iseng upload di TikTok pakai akun baru gue juga, dan video itu semacam nge-show reel hyperlapse gue. Hyperlapse yang gue buat pas zaman-zaman kelas 1 atau kelas 2 SMA, yang mana banyak banget kan hyperlapse-nya dan di showcase di konten TikTok. Nah, dari situ bener-bener rame banget tuh viewersnya tuh. Langsung dapat 1 juta views dengan like 100.000. Yang mana dalam konteks algoritma TikTok tuh ya lumayan anomali lah, karena nggak semuanya akun itu bisa langsung kayak sekali post pertama langsung bener-bener FYP banget, nge-booming banget. Nah, dari kesempatan pertama kali FYP itu tuh gue bener-bener langsung FOMO banget tuh, kayak fear of missing out, takutnya kehilangan nama. Gue langsung bener-bener kencengin upload konten TikTok sehari sekali, bener-bener konsisten banget sehari sekali. Jadi kan kalau misalkan ditarik ke belakang kan kayak gue di YouTube tuh bener-bener udah kehilangan nama karena pernah viral video 2 kali yang kata tutorial hyperlapse sama tutorial time remapping. Cuman gue jadi fokus SNMPTN, jadi kayak bener-bener ninggalin YouTube. Cuman di TikTok ini gue nggak mau kehilangan kesempatan yang kedua kalinya. Gue langsung bener-bener kencengin bikin konten. Oke, gue mau nanya ke kalian, kira-kira kalau misalkan gue ceritain gimana caranya gue grow di TikTok di konten YouTube selanjutnya gimana nih? Kayaknya asik juga ya. Dari TikTok ini menurut gue lumayan asik banget nih, karena endorsan mulai masuk. Jadi posisinya pas saat itu yang pas Juni 2020, source of income gue tuh cuma dari TikTokan doang, dari kayak endorsan doang. Nah, tapi perkembangan gue di TikTok itu juga berbanding lurus dengan perkembangan commission works gue juga.
Commission works itu maksud gue kayak mungkin gue shoot komersil, restoran, terus juga pre-wedding lagi, terus after movie konser gitu-gitu. Terus kadang properti dan pokoknya job-job lainnya juga sering banget nge-approach gue selama gue juga ngonten di TikTok gitu. Jadi kayak dua-duaan itu menjadi source of income gue pas lagi saat-saat itu. Nah, di saat itu juga gue sering banget nonton konten TikTok dari Timothy Ronald di sini nih. Dia itu benar-benar nge-influence gue banget buat belajarin yang namanya saham gitu, investasi saham. Nah, sebenarnya di situ juga gue udah mulai menyisihin tabungan-tabungan gue tuh ke saham ya. Jadi kayak gue udah mulai melek yang namanya nabung gitu kan. Paling enggak ya nyimpen duit di tabungan gitu, nggak kayak yang dulu-dulu kayak tiap ada duit langsung habisin entah buat modif motor atau mungkin beli alat-alat kamera. Jadi paling enggak kita harus nyisihin at least ya beberapa persenan buat ditabung lah gitu. Baru-baru ini gue juga lagi berbagi value gue juga melalui preset yang namanya U Preset, di mana itu merupakan preset yang berisikan color grading loose dan clear voice gitu. Nah, kalau misalnya ngepoin bisa langsung ke sini nih upreset1.urofi.com. Jadi kalau misalnya gue sedikit recap, di usia 18 ini source of income gue tuh terdiri atas commission works, endorsan TikTok, preset, sama investasi saham atau reksadana. Nah, kita masuk ke cara gue manage duit. Jadi pada dasarnya sebenarnya prinsip gue tuh lebih ke memperbanyak persentase investasi gue. Berhubung gue juga belum punya banyak tanggungan, terus juga expense gue juga nggak begitu banyak, paling cuma buat alat-alat kamera atau cuma kesenangan semata doang lah, yang mana itu juga nggak gede-gede amat. Jadi kayak gimana caranya gue memperbesar persentase investasi gue. Jadi contoh konkretnya kalau misalkan gue mendapatkan pendapatan ke rekening gitu, gue biasanya langsung sisihin 80% ke investasi dan 20% baru buat ke expense atau hal-hal yang berbau pengeluaran lah pokoknya. Nah, sebenarnya kalau misalkan gue jabarin lagi, 80% yang gue buat investasi itu 50% ke saham dan 30% ke reksadana pasar uang. Jadi kalau misalkan saham tuh ya tau lah, itu kepemilikan suatu perusahaan gitu. Sedangkan kalau misalkan reksadana pasar uang, dia tuh semacam investasi reksadana ke instrumen pasar uang dan dikelola oleh manajer investasi. Oke, gue belok banget nih ke finance nih. Cuman gue pengen bahas juga supaya kalian lebih tahu exactnya gue tuh taruh reksadana tuh kemana sih gitu. Ya kalau misalkan dari saham ya gue kenapa naruh paling gede alokasi ke saham? Ya karena emang meskipun fluktuatif banget, cuman returnnya paling gede. Gue biasanya invest ke saham-saham blue chip banking gitu yang emang relatif aman dan gue bisa percayain buat nabung gitulah pokoknya. Nah, kalau misalkan reksadana, gue pakai aplikasi yang namanya Bibit dan gue pilih lah manajer investasi yang emang aumnya gede, terus juga reputasinya juga bagus. Nah, pokoknya kurang lebih begitulah. Gue agak ngakak sih karena konten gue yang biasanya bahas fotografi, videografi banget, ini malah sedikit-sedikit ke finance gitu. Meskipun pada dasarnya ini sebenarnya cara gue untuk ngatur duit. Nah, kalau konteksnya sesuai video YouTube ini yang mana usia 18 semua alat kamera beli sendiri, yes, gue udah ngusahain semua alat-alat yang gue beli ini udah gue beli sendiri gitu dari 20% yang gue sisihin tadi. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya cara gue ngatur duit, beberapa source of income gue juga. Mungkin di konten-konten YouTube selanjutnya gue bakal bahas tentang fotografi, videografi lagi yang mana itu habitat asli gue ya kan. Karena emang beberapa kali gue di request tentang gimana caranya gue dapet duit di usia 18. Oke, itu aja feedback dari kalian berupa like, comment, share, and subscribe benar-benar berharga banget buat gue. Follow juga TikTok gue dan Instagram gue di sini nih di urofi.com. Kalau misalkan kalian suka sama warna video ini atau kejernihan suara ini, gue juga pakai preset dari preset gue sendiri yaitu upreset 1. Kalau misalkan kalian pengen beli bisa aja ke upreset1.urofi.com atau klik link di deskripsi. Thank you for watching. Sekian dan bye bye.